semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah survival dengan saya sendiri, Hainun Abdullah. Dan saya, Gio Mergianda. Saya Narisa Kusuma Sakti. Saya Novel Rizky Fatan. Saya Cikalasa Pratama. Nah, jadi teman-teman, hari ini kami akan mendiskusikan materi tentang cara bertahan hidup di hutan, termasuk apa aja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dari alam. Langsung aja kita mulai, silahkan Arisa. Oke, terima kasih Hainun. Jadi hal pertama yang harus kita pahami saat tersesat di hutan itu adalah prinsip STOP atau STOP, yaitu think, observe, dan plan. Jadi banyak orang yang panik duluan, padahal panik itu justru memperburuk keadaan. Jadi kita harus berhenti, berpikir jernih, amati kondisi sekitar, lalu baru berencana. Nah, betul banget. Dan selain itu, kita juga perlu tahu apa yang jadi prioritas utama. Ada yang namanya tuh rule of three. Manusia biasa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam tanpa perlindungan dalam kondisi ekstrim, 3 hari tanpa air, dan baru 3 minggu tanpa makanan. Jadi artinya cari makanan itu sebenarnya prioritas terakhir ya. Yang paling mendesak itu shelter dan air dulu. Tepat sekali, Batan. Banyak yang salah fokus langsung nyari makanan, padahal justru kehilangan panas, tubuh, atau dehidrasi lebih cepat mengancam nyawa kita. Nah, ngomongin soal shelter nih, gimana cara kita bikin tempat berlindung tapi yang sederhana dan efektif di hutan? Jadi untuk shelter paling dasar, kita punya buat yang namanya Learn of Shelter. Jadi kita pakai ranting besar sebagai rangka utama atau disandarkan pohon. Atau juga bisa 2 tiang seperti ini. Nanti atapnya itu dari ranting kecil yang disusun miring seperti ini. Lalu terus ditutup daun lebar kayak daun pisang atau daun talas. Yang penting jangan buat shelter di lembah karena rawan banjir dan jangan di puncak bukit karena anginnya kencang. Untuk air kita bisa manfaatkan embun di daun pagi hari atau cari aliran sungai kecil. Tapi ingat, air dari alam itu wajib dimasak dulu. Ya, minimal 5 menit sebelum diminum. Kalau nggak ada wadah untuk masak, kita bisa buat filter alami dari pasir, arang, dan kerikil yang disusun berlapis. Dan hindari juga air yang warnanya keruh, berbusa, atau berbau aneh ya. Itu tanda-tanda air sudah terkontaminasi loh. Oke. Sekarang yang paling banyak ditanya nih, soal makanan dari hutan. Kita mulai dari flora dulu ya. Cikal, flora apa yang paling aman untuk dikonsumsi? Nah, ada beberapa yang relatif aman. Yang pertama yaitu pakis muda. Pucuknya yang masih menggulung itu bisa kita rebus dan kita makan. Yang kedua, rembung bambu. Tunas muda bambu itu bergizi dan aman setelah kita masak. Dan yang ketiga yaitu pisang hutan. Buah dan bunganya bisa kita makan. Terus ada juga kelapa hutan. Airnya bisa langsung diminum dan dagingnya bisa dimakan.
Oh iya, tambahin ya, talas hutan dan singkong hutan. Itu sebenarnya bisa dimakan, tapi harus direbus dulu. Talas mengandung oksalat yang bikin gatal kalau dimakan mentah. Dan singkong hutan juga mengandung HCN, sejenis sianida, yang bisa berbahaya kalau tidak dimasak dengan benar. Ada juga satu aturan penting yang harus diingat. Kalau kita tidak yakin tanaman itu aman, jangan dimakan sebaiknya. Bisa dilakukan uji sentuh dulu di kulit. Tunggu sekitar 15 menit. Kalau ada reaksi kemerahan atau gatal, sebaiknya jangan dikonsumsi. Nah, sekarang flora yang berbahaya ini penting banget supaya kita nggak salah petik. Yaitu yang pertama, kecubung. Bunganya cantik sih, cuman seluruh bagian toksik dan bisa menyebabkan halusinasi bahkan kematian. Kedua, biji jarak mengandung ricin yang sangat berbahaya. Dan yang ketiga, saga merah. Bijinya cantik, tapi mengandung abrin yang sangat beracun. Ya, Secara umum, hindari tumbuhan yang punya getah putih pekat karena banyak yang bersifat iritasi atau toksik. Hindari juga yang berbau sangat menyengat atau rasa pahit ekstrim. Itu sering jadi indikasi adanya alkaloid berbahaya. Sekarang kita masuk ke fauna. Hewan apa aja yang bisa jadi sumber makanan darurat? Yang paling mudah didapat dan aman adalah contohnya ikan sungai, sipu, dan serangga. Kalau serangga itu seperti belalang, jangkrik, dan ulat sagu. Ulat sagu itu khususnya sangat tinggi protein. Semua harus dimasak atau dipanggang dulu ya, jangan dimakan mentah-mentah. Nah, untuk kata, ini yang sering bikin orang bingung. Kata yang berwarna polos dan kecoklatan umumnya aman dikonsumsi setelah dimasak. Tapi, kata yang warna cerah, merah, kuning, biru itu tandanya beracun. Itu namanya aposematisme. Warna cerah sebagai peringatan alami. nah ada juga untuk ular. Sebisa mungkin dihindari kecuali dalam kondisi sangat darurat. Dan jangan pernah dimakan ikan buntal karena mengandung tetrodoksin yang sangat mematikan dan tidak hilang meski sudah dimasak cukup lama. Selain makanan dan air, kita juga perlu api. Cara paling basic kalau tidak punya korek adalah teknik bow drill, menggunakan gesekan dua kayu kering untuk menghasilkan bara api. Api berfungsi banyak, memasak, menghangatkan tubuh, mengusir hewan liar, sampai jadi sinyal darurat. Nah, untuk navigasi tanpa kompas, ingat, matahari terbit di timur dan tenggelamnya di barat. Kita juga bisa lihat lumut pada pohon yang biasanya tumbuh di sisi yang lebih lembab. Dan kalau meminta tolong, buat tanda SOS yang besar di area terbuka menggunakan batu atau ranting agar terlihat dari udara. Baik, jadi itu tadi rangkuman materi survival yang udah kita diskusikan, mulai dari prinsip dasar, shelter, air, flora dan fauna yang aman maupun berbahaya, sampai navigasi dan sinyal darurat. Intinya, survival bukan soal jadi jagoan hutan, tapi soal tetap tenang, berpikir, logis, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Dan semoga video diskusi kami ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.